Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru menjadi momen penting sekaligus puncak perjalanan masyarakat. Berbagai moda transportasi telah mempersiapkan diri, tidak terkecuali bus antar kota provinsi. Dalam rangka musim libur Nataru ini, terminal bus antar kota antar provinsi atau AKAP di Kampung Rambutan di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur menggelar ramcek atau uji kelayakan bus sebagai salah satu langkah persiapan kendaraan. Dan untuk membahasnya lebih jauh bersama kami telah terhubung Bapak Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Kampung Rambutan. Halo Pak Revi, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Ulan. Oke, sehat ya Pak? Masih semangat ya Pak ya, libur Nataru ya? Ya, tetap semangat ya. Oke Pak, mungkin kita bisa flashback sedikit nih Pak mengenai kesiapan angkutan transportasi selama libur Nataru. Saya juga sempat baca kalau Terminal Kampung Rambutan ini menggelar aksi Jumat Bersih bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait stakeholder sebagai persiapan menjelang libur Nataru. Boleh Pak dijelaskan? Ya, baik. Jadi Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, kami dari Terminal Kampung Rambutan, khususnya di Sub DKI Jakarta, melakukan kegiatan-kegiatan di Terminal Kampung Rambutan. Seperti kita melakukan ramcek ya, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan terhadap kelayakan jalan bus akap yang akan diberangkatkan, terutama tujuan Jawa dan Sumatera. Seperti kalau di Kampung Rambutan itu, terutama itu Jawa Barat ya, yang lebih banyak penumpangnya favorit, kemudian Jawa Tengah, kemudian Sumatera. Kita juga selain melakukan ramcek atau pengujian kendaraan bermotor yang diperiksa oleh penguji kendaraan bermotor Pulau Gadung di Sub DKI Jakarta, kita juga memeriksakan kesehatan pengemudi yang membawa angkutan bus akap dengan melakukan pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan tes darah ya, kemudian juga tes urin, supaya dipastikan selain kendaraan yang digunakan itu dalam kondisi layak jalan dan kondisi sehat, juga pengemudinya harus juga sehat. Nah, selain itu kita juga bersama dengan stakeholder ya, seperti dari jajaran wilayah Kota Madia Jakarta Timur, selain kita juga melakukan pembenahan di terminal, seperti ada giat bersih-bersih supaya dipastikan juga penumpang yang melakukan mudik atau libur Nataru 2025-2026 di Terminal Kampung Rambutan itu merasa aman, nyaman, sehingga akan betah untuk di terminal, sehingga nanti dia akan tetap menggunakan jasa Terminal Bus Kampung Rambutan. Kita harapkan memang kepada para penumpang itu tetap menggunakan jasa terminal ya. Jadi tetap naiknya itu dari Terminal Kampung Rambutan gitu. Oke, baik. Jadi persiapannya cukup lengkap ya Pak, kendaraan, kemudian awak busnya dan juga fasilitas di terminal itu sendiri. Nah Pak, berbicara mengenai busnya sendiri, armada bus yang disiapkan selama cuti bersama ini berapa Pak? Ya, jadi dari semua jurusan yang ada, itu dari Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, itu kita mempersiapkan armada lebih kurang 240 armada ya, dengan tujuan Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Barat dan Bali, supaya dipastikan semua penumpang itu terangkut ke kampung halamannya atau yang akan melakukan libur Natal Tahun Baru 2025-2026. Jadi kepada penumpang saya sampaikan juga jangan khawatir, jangan ragu untuk datang ke Terminal Kampung Rambutan. Karena kami di sini juga bekerja sama dengan perusahaan otobus. Apabila ada yang tidak mendapatkan tiket secara online, bisa mendatangi langsung Terminal Kampung Rambutan. Nanti akan kita siapkan bis bantuannya, begitu Mbak. Oke, terkait tiket tadi Pak, bagaimana dengan pemesanan tiket busnya sendiri Pak? Apakah sudah ada pemesanan atau ada kenaikan harga atau tidak sih Pak? Ya, sampai saat ini untuk kenaikan harga tidak ada Mbak ya. Karena memang jenis tiket yang digunakan itu kan ada dua pelayanan Pak ya, ada bis ekonomi dan bis non ekonomi. Kalau untuk bis non ekonomi itu untuk harga tarif itu diserahkan kepada perusahaan otobus, tapi dengan syarat tidak melebihi tarif batas atas dan tarif batas bawah, dan juga menyebutkan, menginformasikan
layanan yang diberikan. Seperti contoh ada bis AC misalnya seat 22 atau eksekutif atau super eksekutif atau sleeper bus ya. Juga dipastikan ketika penumpang membeli itu melihat jenis pelayanan yang diberikan. Apakah harga yang dijual itu sudah sesuai dengan layanan yang diberikan. Biasanya itu nanti di tempat penjualan tiket itu ditempelkan jenis layanan yang diberikan dan harganya, Mbak, gitu. Nah, terus juga dipastikan tiket yang dibeli itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh penumpang. Apabila membutuhkan bantuan dari petugas atau ingin menanyakan yang masih ragu-ragu, silakan kita kan menyiapkan juga pusat informasi atau posko informasi di tempat penjualan tiket maupun ketika masuk ke terminal. Nanti silakan petugas Disub akan siap membantu untuk penumpang melayani penumpang yang tiba. Nah, selain itu untuk bis ekonomi ya, bis ekonomi itu ditentukan oleh pemerintah. Itu bis ekonomi biasanya jenis layanannya itu non AC. Non AC dia itu ditentukan tarifnya oleh pemerintah rupiah per kilometer. Jadi nanti dihitung jaraknya misalnya contoh dari Jakarta Tegal berapa kilometer dikali berapa rupiah. Nah, itu yang diperbolehkan tarif yang dijual. Apabila melebihi dari tarif itu, maka nanti ada sanksi dari Kementerian Perhubungan. Itu ada 3 sanksi ya. Sanksi pertama adalah sanksi lisan, kemudian kedua peringatan, dan ketiga itu adalah pencabutan izin trayek apabila yang melakukan pelanggaran yang berat begitu, Pak. Oke, baik Pak. Dengan tidak adanya kenaikan harga tiket, berarti apakah akan terjadi peningkatan penumpang selama masa liburan cuti, atau mungkin kalau ada kenaikan biasanya berapa persen begitu, Pak? Ya, jadi begini, Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan, untuk bis non-ekonomi itu kan diserahkan harga tiket ke pasar ya. Maksudnya di sini adalah perusahaan otobus. Selama harga itu masih wajar dan tidak melebihi tarif batas atas dan tarif batas bawah, mereka diperbolehkan. Apabila melebihi tarif batas atas, maka dari Kementerian Perhubungan itu akan mengambil tindakan. Ya, tindakan yang diberikan pertama ada lisan, kemudian tertulis, dan juga terakhir adalah pencabutan izin trayek apabila melakukan pelanggaran yang berat. Jadi mungkin masyarakat bisa memastikan ketika membeli tiket itu mengecek kembali tiket yang dijual apakah sudah sesuai dengan tujuan, harga, dan PO bus yang diinginkan. Jadi harus teliti ketika membeli tiketnya ya. Tapi kebanyakan sekarang kan memang sudah dijual untuk tiket online ya, terutama untuk yang jarak jauh ya seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, juga Sumatera itu seperti Padang, Palembang itu rata-rata sudah menggunakan tiket online. Jadi selain tiket online, penumpang juga silakan juga mendatangi Terminal Kampung Rambutan. Kami siap menyambut melayani untuk para penumpang yang akan datang begitu. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin bisa singkat padat saja, apa harapan dan himbauan Bapak bagi awak pengemudi, begitu juga dengan penumpang terkait kenyamanan dan keamanan selama nanti masa libur Nataru, Pak? Ya, jadi di Terminal Kampung Rambutan kita kan bekerja sama dengan kepolisian dan TNI dan jajaran lain untuk menciptakan rasa aman kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan libur Natal maupun tahun baru 2025 dan 2026. Jadi penumpang itu kami harapkan ketika membeli tiket, yang maksudnya yang GoSo ya, yang langsung datang ke lokasi, itu memastikan lagi tiketnya benar ya Pak? Sudah sesuai dengan yang dia inginkan ya. Terus kemudian apabila ingin meminta bantuan petugas kami dari Disub atau dari kepolisian, silakan jangan sungkan-sungkan karena petugas kami siap melayani para penumpang yang akan datang ke Terminal Kampung Rambutan. Dan juga kami harapkan juga mengikuti aturan-aturan yang ada di Terminal Kampung Rambutan, seperti ketika penumpang sudah membeli tiket, dia menunggu di ruang tunggu, dan juga sambil menunggu arahan dari petugas PO bus yang akan memberangkatkan. Nah, nanti kemudian juga kami harapkan naiknya dari terminal dan ketika turunnya juga di terminal. Jangan sampai turunnya di pinggir jalan karena sangat membahayakan keselamatan dari penumpang tersebut begitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Kampung Rambutan atas pemaparannya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, makasih Mbak Wulan. Ya.
Baik pemirsa, kesiapan angkutan transportasi selama libur Nataru tentunya dinilai cukup optimal ya, mulai dari penyiapan armada yang memadai hingga himbauan kepada awak pengemudi dan juga penumpang agar mengutamakan keselamatan sehingga arus transportasi dapat berjalan aman dan juga lancar. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya di Berita Nasional Malam.